Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Ik Permana, NIM 12180755. Baik, di sini pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau mereview mata kuliah multimedia pada pertemuan 4 dan 13, di mana pertemuan ini itu sudah dibagi sebelumnya oleh dosen dari multimedia Bapak Ardian. Nah, dengan saya Ik Permana, pertemuan 4 studi kasus pengolahan toko, dan pertemuan 13 yaitu desain slide. Nah, untuk pertemuannya akan saya coba buka terlebih dahulu. Nah, untuk slide-nya di sini studi kasusnya yaitu pengolahan data toko. Ini untuk pertemuan 4. Sedangkan untuk pertemuan 13 yang akan saya bahas dan tahu review itu mengenai di PowerPoint, yaitu desain slide kiat sukses di kampus. Nah, karena pertama itu yang kita bahas adalah Excel atau mungkin di pertemuan 4, maka akan saya coba bahas itu di slide 4 ini, di pertemuan 4 ini. Nah, seperti ini dia ada kurang lebih 14 slide. Nah, ini akan saya jadikan dalam satu video studi kasus ke pertemuan 4 dan pertemuan 13. Baik, langsung saja kita masuk ke pertemuan 4 ini. Iya, presentasi ini itu saya guna untuk menjadikan suatu nilai UAS dari mata kuliah multimedia. Nah, oke, kita lanjut saja untuk materi yang akan saya bawakan atau saya review itu di minggu keempat, pertemuan 4, mengenai studi kasus pengolahan toko. Jadi pada multimedia UPSI Tangerang atau Universitas Bina Sarana Informatika, yang dibahas pada mata kuliah multimedia itu ada 2. Satu untuk Excel dan 2-nya untuk PowerPoint, dimana kita dapat mempelajarinya dari awal. Jadi kita tahu apa yang akan sering digunakan pada kegiatan sehari-hari dalam pengolahan suatu sistem. Oke, baik, langsung ke studi kasus minggu keempat atau pertemuan 4, yaitu pengolahan toko. Nah, di sini kita akan membuat suatu set data barang, ganti nama pada set menjadi data barang, hilangkan guideline pada tab view, unchecklist guidelines, tambahkan button untuk link ke menu utama. Jadi karena ini pertemuan 4 dan sekarang ini itu saya mengerjakan tugas UAS, maka praktek ini itu sudah saya lakukan. Bisa langsung saya buka. Nah, di sini itu apa yang tadi disebutkan. Oke, pertemuan 4 saya jadikan 2 dulu. Membuat data barang, ganti pada set menjadi data barang. Jadi seperti ini. Nah, tadinya awalnya new site jadi data barang. Kemudian hilangkan guidelines pada tab view, unchecklist guidelines. Nah, jadi pada menu view itu ada tab di atas, file home, insert, tag layout, formulas, data, review, dan view. Dan di sini kan kita klik view dan hilangkan unchecklist guidelines. Agar apa itu guidelines? Kita coba klik. Nah, guidelines merupakan garis-garis yang ada pada Excel ini. Kita unchecklist untuk menghilangkan garis-garisnya. Maka terbentuknya seperti ini.
Oke, selanjutnya tambahkan button untuk link ke menu utama. Jadi di sini kita akan membuat suatu button atau tombol di mana saat kita mengklik menu masuk ke menu utama. Oke, itu di next saja. Di bagian isi kode barang kita klik kanan, pilih format cell, klik custom di bagian tipe tulisan pada berikut. Oke, untuk yang poin nomor D ini itu saya rasa penting karena di sini kita membuat pengkodean barang. Jadi kita coba klik kanan, format cell, custom, di bagian tipe tuliskan kode berikut. Nah, seperti ini. Jadi contohnya kalau kita klik, nah di format cell, custom, buat kode seperti ini, sampel. Nah, maka saat kita membuat kode seperti ini, itu kita bisa membuat command, cukup ketikkan angka saja. Jadi pada garis ini contohnya seperti ini, misalkan KK03, sehabis 3 itu 4, maka kita tulis saja di sini 4. Nah, maka akan otomatis pada baris ke C ini, pada kolom C ini ke bawah, itu dia akan otomatis seperti ini, 7. Nah, oke. Next pada slide kedua. Sorry. Oke. Tampilan template yang sudah dibuat. Nah, seperti ini tampilan yang tadi dibuat. Kemudian membuat form persediaan, ganti nama pada set menjadi persediaan, hilangkan guidelines pada tab view, uncheck as guidelines, tambahkan button link ke link menu utama. Nah, di sini ada yang namanya gambarnya seperti yang dimaksud. Lusin didapat dari unit dibagi dengan 12, kode didapat dari unit dibagi dengan 20, gross didapat dari unit dibagi dengan 144. Oke, kita pilih dulu di sini tuh pengennya persediaan. Nah, seperti ini untuk persediaannya. Ini saya ambil dari tugas pada pertemuan 4. Nah, ini. Oke, tadi kita coba bacakan dulu. Sorry, kemana-mana nih. Mohon maaf. Oke, membuat persediaan sudah dibuat. Ganti nama menjadi persediaan. Sudah, hilangkan guideline sudah hilang. Tambahkan button, sudah kita tambahkan button persediaan. Lusin didapat dari unit dibagi dengan 12. Lusin didapat dari unit dibagi 12. Nah, kalau kita klik, nah seperti ini, H7 min asambaran H7. Nah, dikali 12. Oke, dilanjut. Kode didapat dari unit dibagi dengan 20. Unit dibagi 20. Kodenya nih. Sebenarnya ini kayaknya bukan kode deh, tapi kodi. Kodi didapat dari unit dibagi 20. Dan gross didapat dari unit dibagi dengan dari unit dibagi dengan 144. Nah, oke. Next, membuat form penjualan. Di sini kita membuat form penjualan, yaitu kita buat site lagi. Sheet lagi itu adanya di sini, penjualan. Dan kita bisa baca untuk ketentuannya atau arahannya. Ganti nama pada set penjualan, sudah, hilangkan guidelines pada tab view, uncheck guidelines,
Tambahkan button untuk link ke menu utama tampilan template yang sudah dibuat. Nah, ini kita akan sudah membuat tampilan seperti ini saja. Nah, selanjutnya nama barang DP dari form data barang, nama barang, tagline tambah macam unit dan harga di input dengan jumlah harga otomatis muncul rumus unit kali harga. Diskon di input, kemudian total potongan didapat dari diskon jumlah harga. Ini untuk sudah kasih di penjualan tadi. Oke, nah HPP, harga pokok penjualan didapat dengan rumus berikut. HPP, if error, if is blank C5, VLOOKUP C5 persediaan. Coba kita buka di HPP-nya. Nah, if error is blank C5. Oke, jadi pada sheet ini kita sesuaikan sama perintah yang ada pada slide-nya. Jadi agar kita dapat memudahkan melihat apakah ada error atau tidak pada kode-kode yang di sini. If error, if is blank C5, VLOOKUP C5, VLOOKUP C5 itu C5. Nah, ini C5 itu adalah nama barangnya. Tali tambang persediaan, pada persediaan seperti ini, persediaan dolar D, unit D $7. Coba kita lihat persediaan D7. Nah, jadi ini itu sama D7 E1 156 plus penjualan D5. Nah, karena kita mencari penjualan, coba kita buka penjualan. Nah, persediaan D7 jelas D5, yaitu yang ini namanya, ya kan. Jadi saat kita pada di sini yaitu D7. Nah, 156 false penjualan D7 kepada D7. Nah, jadi sama D7 ini dan ikutin dari penjualan D7 itu yang ada di persediaan. Nah, oke, kita next coba. Ongkir di input. Nah, keterangannya tuh dapatkan persediaan SDI dapat dari tabel. Persediaan itu pada kolom, di kolom nama. Nah, ini yang tadi dibilang. Nah, untuk poin I, ongkir di input dan tabel didapatkan jumlah harga ongkir total potongan. Kolom bulan didapat dari titik. Profit didapat dari jumlah harga, diambil HPP, diambil total potongan, ditambah ongkir kirim. Nah, ini kan ada ketentuannya, maka bisa kita implementasikan pada suatu Excel. Oke, selanjutnya. Nah, studi kasus. Namanya pengolahan kan banyak ya, jadi mohon maaf jika memang penjelasannya itu lumayan banyak juga. Membuat form pembelian, ganti nama pada set menjadi pembelian, hilangkan guideline pada text view, uncheck list guidelines, tambahkan button untuk link ke menu utama, tampilkan flat sebagai buat. Nah, ini adalah tampilannya. Coba dicek pembelian, nah tampilnya ya. Terus coba dicek dari sininya.
dari perintah pada slide berikutnya. Kode barang didapat dari from data barang. Nah, ini adalah kode barangnya. If error if C6. Nah, ini adalah titik 2 di atas, itu ada 2 kali. Titik 2, titik 2. Nah, titik 2 kayak kutip di atas, tanda kutip di atas, kutip di atas. 2, terus titik koma, tanda kutip biasa lagi, VLOOKUP C6 data barang. Nah, ini kode barang ya. Maka di sininya itu bisa kita cek untuk kode barang. Nah, if error if C6. Nah, ini adalah kita samakan kode-kodenya atau posisinya, letak sheetnya seperti yang ada pada slide agar dapat memudahkan apakah memang kita ada yang salah atau tidak, itu bisa cepat ketahuan seperti itu. Oke, next, lanjut pertemuan 4. Unit dan total harga di input. Oke, ini secara manual ya. Untuk HPP, harga pokok penjualan, didapat dengan rumus berikut. Nah, ini juga kita menggunakan rumus pada HPP-nya. Rumus pada HPP-nya. HPP, nah seperti ini. If is error round F6 E6, min 3, ini sesuai dengan yang ada pada P4. Oke, coba next selanjutnya. Nah, di sini tugas untuk pertemuan selanjutnya. Berarti untuk penjelasan pada pertemuan 4 itu cukup sampai pada studi kas form pembelian saja. Karena untuk selanjutnya ini di slide nomor 10 itu sudah tugas pada pertemuan 5, mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini itu kita sudah bahas pertemuan 4. Selanjutnya akan saya bahas itu di pertemuan 13. Tetapi sebelum melanjut ke pertemuan 13 ini, teman-teman jangan lupa untuk like, share, and subscribe video-video dari channel kelas ini agar dapat info suatu pelajaran mata kuliah yang akan kita upload pada video ini. Baik, pada video lanjutan ini atau mungkin saya melanjut di sini akan saya bahas itu PowerPoint minggu ke-13, yaitu pertemuan 13 mengenai desain slide. Desain slide kiat sukses di kampus. Dimana ini adalah pembahasan mengenai PowerPoint. Kalau untuk pertemuan 4 tadi itu pembahasan mengenai Excel. Nah, pada pembahasan mengenai PowerPoint ini itu terdapat 24 slide. 24 slide. Tapi ini sepertinya kalau PowerPoint bisa lebih cepat sih kita menerangkannya. Coba dulu ya, langsung saja. PowerPoint minggu 13 desain slide kiat sukses di kampus. Next. Buka Microsoft PowerPoint 2010, simpan dengan nama PPT5 PPTX, pilih menu desain browser PowerPoint. Pada slide ini itu dicontohkan itu Microsoft PowerPoint 2010 atau Microsoft Office 2010. Sedangkan untuk yang saya gunakan di sini ada MS Office 2016. Jadi saya sudah menggunakan yang terbaru. Tidak masalah sih karena cuman hanya perbedaan dari segi tampilan dan fitur-fitur yang bisa lebih lengkap di slide MS Office 2016 ini. 13. Nah, untuk P4 akan saya close dulu karena kita sudah tidak membahas itu. Dan save saja. Oke.
Buka MS Microsoft PowerPoint 2010, simpan dengan nama PPT-5. Pilih menu desain browser for Teams. Oke, lanjut saja. Nah, mungkin teman-teman ini sudah dapat mempraktekkan. Selanjutnya, lalu pilih template yang terdapat di sana pada folder template. Jadi sebenarnya dari slide BSI ini mutimnya itu sudah disiapkan pada file pendukung PowerPoint folder template. Nah, template 1, template 2. Nah, di sini kita menggunakan folder template 2. Template seperti ini. Maka nanti hasilnya itu akan seperti ini. Oke, kiat sukses di kampus. Oke, next. Jika berhasil, secara otomatis desain akan menyesuaikan. Nah, jika berhasil, maka akan menyesuaikan pada template-nya. Coba saya coba cek dulu ya. Nah, seperti ini desain template-nya. Ya, tadi itu saya menggunakan template yang berbeda. Ya, ini desain template-nya sama. Kemudian pada keterangan lagi, setelah desain berhasil ditampilkan, saya simpan template. Hal ini dilakukan dengan template agar tidak hilang. Kirim menggunakan desain yang lain. Nah, save custom tema. Kemudian klik tombol simpan saja, tidak perlu menentukan pose atau nama file penyimpanan. Buatlah desain untuk save dengan seperti berikut. Gunakan transition seperti beserta animasi sesuai keinginan masing-masing seluruh kemampuan save object. Nah, jadi pada slide pertemuan 13 ini untuk template itu saya membuat desain sendiri atau menggunakan template yang lain. Nah, karena untuk tampilannya atau mungkin dari segi tulisan atau mungkin dari ini itu sama, hanya saja dari template yang berbeda. Gunakan transition animasi itu sesuai dengan pilihan kita saja. Oke, next, membuat diagram sederhana. Buatlah slide baru slide kedua, lalu ikuti langkah selanjutnya. Nah, untuk membuat diagram diperlukan beberapa bangun datar dengan dilengkapi teks di dalamnya. Berikut langkah-langkahnya. Pilih menu Insert Tab, kemudian tentukan bangun datar bentuk simbol yang sesuai dengan keperluan. Contoh yang berbentuk elips atau lonjong. Nah, itu untuk di sini sih saya coba praktekkan dulu. Nah, ini adalah style set-nya. Oke. Kalau kita ingin membuat suatu sih bisa kita buat new slide. Kemudian kita buat ke insert. Nah, ini untuk di Office 2016 itu hampir sama seperti ini, seperti yang tadi di save ini kan dia fungsinya buat tuh. Oke, save seperti ini, kita membutuhkan apa adanya di sini. Oke, pilih monitor, save pilih dan lonjong. Nah, seperti yang ada di contoh. Next, klik simbol yang diinginkan lalu posisi simbol seperti berikut yang tadi sudah kita coba. Nah, untuk memasukkan teks, klik kanan pada simbol lalu klik add text. Nah, untuk memasukkannya edit text. Bisa seperti ini, bisa juga yang lain. Oke. Bisa kita melakukan klik kanan, add text. Atau kita bisa juga diklik saja kalau jadi saya tadi.
Sorry, bukan textbook. Nah, klik ini sama sih. Nah, teks itu kita masukin. Nah, ini teks. Nah, seperti itu. Next. Nah, di sini tambah teks seperti berikut: strategi sukses di kampus. Nah, tambahkan teks seperti berikut: strategi sukses di kampus. Seperti tadi, teksnya bebas, mau teks apa aja bisa. Lakukan langkah yang sama pada setiap bangun datar simbol. Lalu tambahkan panah penghubung slide setiap objek. Nah, di sini untuk template-nya yang sudah yang ada di template tadi seperti ini. Sedangkan untuk pada tugas ini kita membuatnya seperti berbeda, menggunakan template yang berbeda, tetapi untuk dalamnya itu sama. Pendahuluan, strategi di kampus seperti ini itu juga masuk. Nah, karena untuk dosennya itu kita boleh berimprovisasi, mau membuat seperti apa bebas, yang penting jangan keluar dari koridor yang ada di pembelajaran. Tapi kalau bisa kita bisa lebih bagus ya nggak apa-apa gitu, emang kita bisa berkreasi dengan baik gitu, mungkin dengan berbeda nggak masalah gitu. Oke, next, pada pembahasan lakukan langkah yang sama pada setiap bangun datar, lalu tambahkan panah penghubung pada setiap objek. Slide kedua. Jangan lupa tambahkan animasi pada setiap objek, tentukan berdasarkan urutan. Oke. Buatlah slide baru slide ketiga dengan desain seperti berikut. Nah, ini adalah membuat slide baru pendahuluan. Menyisipkan teks, buatlah slide baru. Slide keempat, kemudian klik menu Insert Text Box, Horizontal Text Box. Oke, menyisipkan teks. Yang untuk yang ada di Office 2010 itu adanya di Insert Text Box. 2016 juga sama sih seperti ini. Nah, Insert Text Box sama ya. Klik aja mau buat apa gitu. Save. Oke, kita lanjut. Sisipkan teks berikut: membahagiakan orang tua. Coba pendahuluan, membahagiakan orang tua sama. Oke, cuman hanya berbeda dari template-nya saja. Gunakan simbol bulat berwarna hijau untuk mengatur posisi teks. Oh, ya, seperti ini. Jika kita sudah klik, berbuat berwarna hijau untuk mengatur posisi teks. Tadi itu diadanya di Office 2010, sedangkan untuk di Office 2016 itu sama saja, cuma tidak ada warna hijau. Seperti ini. Bisa diganti. Oke, next. Desain slide seperti berikut. Silakan lengkapi gambar yang telah disediakan pada file pendukung dan jangan lupa untuk menggunakan animasi agar objek yang muncul dapat lebih berurutan. Jadi di slide base ini sudah ada semua file pendukungnya, dari PPT itu, dari gambarnya pun sudah ada. Nah, seperti ini. Cuma ini untuk logo BSI yang lama, sedangkan kita itu sudah berbasis Universitas Bina Sarana Informatika, karena disingkat jadi UBSI. Dari dulu cuma BSI saja, sekarang jadi UBSI. Oke, lanjut untuk pembahasan. Nah, ini
Buatlah slide kelima selanjutnya dengan tampilan berikut. Nah, jadi disarankan untuk membuat ini. Nah, membuat hyperlink. Pada tahap ini kita akan membuat hyperlink berguna untuk menghubungkan pada slide yang lain. Hanya dengan cara mengklik suatu objek tertentu, pada kasus ini kita akan menjadikan diagram yang telah kita buat menjadi link yang akan secara otomatis terhubung ke slide yang lain. Hanya membuat hyperlink. Nah, baik, coba kita cek di sini. Nah, ini membuat hyperlink. Kuliah investasi masa depan sama knowledge, skill, teknik, attitude, experience. Kembali ke diagram. Jadi ini adalah hyperlinknya. Kalau kita klik di sini belum bisa. Harus ke show dulu. Nah, setelah show, ini adalah tampilannya. Nah, kembali ke diagram. Saat diklik, maka dia bisa akan kembali, itu adalah hyperlink. Jadi berpindah. Nah, buka kembali slide 2 yang berisi diagram. Klikkan pada shape simbol pada lalu pilih hyperlink. Slide 2 yang terdapat pada diagram tadi. Terus klikkan pada shape simbol pendahuluan lalu pilih hyperlink. Pendahuluan. Nah, ini hyperlink. Ya sudah ada hyperlink sih. Nah, hyperlink. Pilih file PowerPoint yang akan dihubungkan sama file PowerPoint kita yang sedang dikerjakan. Jadi memilih power yang paling tadi, setelah itu klik pendahuluan. Maka akan masuk ke pendahuluan. Nah, itu klik OK, kemudian apakah link sudah berjalan dengan baik atau tidak, jalankan slide yang kedua lalu isi diagram, klik icon slide show pada pojokan bawah. Jika slide kedua dijalankan, lalu simbol pendahuluan diklik dan secara otomatis berpindah ke slide yang ketiga pendahuluan, maka hyperlink telah berhasil digunakan. Nah, seperti ini. Nah, misalkan oke ya, kita coba ke contoh. Kita membuat ini saja pendahuluan. Open hyperlink, smart edit hyperlink. Slide 2 ke kiat sukses di kampus. Slide 2. Slide 3 pendahuluan. Nah, ini sebenarnya sudah dibuat. Ya, karena sudah dibuat, coba kita langsung mencobanya. Nah, karena ini bentuk presentasi, jadi kita coba dulu. Nah, jika memang sudah terdapat hyperlink, maka dari kursor akan berpindah, akan berubah. Maaf. Nah, kalau kita di sini kita klik strategi kampus, di sini adalah dia kursornya bertanda panah. Ini berarti bahwa tanda yang ada di sini itu tidak memiliki hyperlink, jadi tidak bisa mengarahkan ke suatu slide yang lain. Sedangkan jika kita mengarahkan ini pada button atau tombol yang sudah kita buat hyperlink, maka dia akan berubah menjadi tanda tangan seperti ini. Nah, akan diklik, maka masuk ke pendahuluan. Nah, itu adalah fungsi dari hyperlink yang tadi. Escape. Nah, seperti ini yang dijelaskan.
Nah, tugas buat Lepan untuk slide kelima agar dapat terhubung ke slide kedua diagram. Nah, untuk tugas ini sih itu semua sudah dikerjakan sebelumnya. Dan ini tugas ini dikumpulkan pada pertemuan ke-14. Sedangkan untuk pertemuan 14 ini saya tidak akan menjelaskan karena bukan tugas yang disuruh atau mungkin yang dikasihkan. Jadi saya hanya menjelaskan itu bagaimana cara atau mungkin mereview pelajaran pada pertemuan 13 dan sebelumnya itu pertemuan 4. Oke, karena sudah saya review atau dijelaskan tadi, maka untuk video ini itu sekian. Dan apabila memang terdapat banyak kesalahan dari penjelasan, baik dari tutur kata maupun penjelasannya, saya mohon maaf. Dikarenakan karena saya juga seorang mahasiswa, saya seorang pelajar, saya butuh waktu untuk belajar bagaimana cara penjelasan yang baik dan benar. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Demikian dan terima kasih karena telah menonton. Terima kasih kepada Bapak Ardian yang telah mengajarkan mata kuliah multimedia ini. Saya Ik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.